Hah? Iya, aku nggak bawa hadiah, Suryo. Lagian semuanya tidak ada yang membawa hadiah, kan? Lihat itu Isabel sama Raja. Dia saja tidak membawa hadiah. Suryo, ngapain sih? Kamu menanya hadiah seperti itu ke aku? Kan aku udah bilang sama kamu, aku nggak bawa hadiah. Karena aku belum dapat uang bulanan dari kamu. Perhatian semuanya. Istri saya mungkin lupa untuk memberikan hadiah kepada istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Tapi ya sudahlah ya. Kalian juga tidak ada kan yang memberikan hadiah kepada istri pejabat tertinggi kota Laksapura? Ya kan? Tuh, dari tadi saya lihat Raja juga diam saja. Tidak membawa apa-apa untuk istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Tuh, Isabel juga tidak membawa apa-apa. Jadi tidak ada masalah ya. Kalau istri saya tidak membawa hadiah untuk istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Iya, bukan masalah besar kok Pak Suryo. Kami juga tidak mengharapkan apapun ke Pak Suryo. Tuh kan, bukan hanya Bianca saja yang tidak membawa hadiah. Bahkan Raja dan Isabel, yang katanya adalah pejabat tingkat kota yang paling kaya, tidak membawa hadiah untuk istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Saya jadi meragukan, apakah benar Raja dan Isabel adalah sultan atau tidak? Berarti bisa dibilang kekayaan kalian itu cuma bohongan. Maksud Pak Suryo? Kalian tidak memberikan apa-apa kepada istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Ternyata kalian itu hanya pencitraan. Pencitraan kepada rakyat. Tapi kepada teman sendiri, kalian susah sekali keluar uangnya. Memang kalian itu kelihatan sekali kalau hanya pencitraan kepada rakyat. Tapi memang wajar. Kalian kan adalah pejabat baru. Makanya kalian pencitraan di depan rakyat. Sedangkan kalian lupa untuk berbuat baik kepada sesama pejabat. Dasar pencitraan. Siapa bilang saya tidak memberikan hadiah? Maksud kamu, Isabel? Saya memberikan ballroom ini, menyiapkan acara hari ini, dan menyediakan makanan untuk seluruh tamu di acara ulang tahun istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Semua itu saya berikan sebagai hadiah ulang tahun istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Iya, betul itu. Saya diberikan hadiah oleh Bu Isabel. Dan saya dipinjamkan ballroom agar saya bisa melaksanakan acara ulang tahun saya di sini. Awalnya saya hanya ingin diam, tapi melihat suami saya direndahkan oleh Pak Suryo, jadi saya harus berbicara sekarang. Wah, jadi ballroom ini diberikan oleh Bu Isabel. Pantesan aja bisa bikin acara di hotel mewah kayak gini. Ternyata Bu Isabel tuh orang dalamnya. Wah. Kebetulan, ini adalah hotel milik saya dan suami saya. Jadi saya bisa memberikan fasilitas ini gratis kepada istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Bagaimana Pak Suryo? Masih bilang, saya dan istri saya tidak memberikan hadiah apa-apa. Kami sudah memberikan fasilitas hotel ini sebagai hadiah untuk istri pejabat tertinggi kota Laksapura. Jadi tolong, jangan rendahkan saya dan suami saya lagi ya Pak Suryo. Tidak sepantasnya Pak Suryo mengatakan hal seperti itu kepada kami. Suryo, lebih baik kita pergi saja dari sini. Perhatian semuanya. Karena istri saya, yang istri dari pejabat tertinggi di negara ini, sekali lagi, di negara ini, sedang tidak enak badan. Maka dari itu, saya akan permisi duluan dari acara ulang tahun ini. Sekian. Saya permisi juga ya. Dasar pengecut. Baru kalah gitu aja langsung pergi. Ibu-ibu, bapak-bapak,
mari kita lanjutkan saja ya acara ulang tahunnya. Benar itu. Kita tidak usah memperdulikan Bu Bianca dan Pak Suryo. Mungkin mereka sedang sakit. Mari ibu-ibu, kita lanjutkan saja ya acaranya. Ayo Bu. Wah ya ampun, kenyang banget loh. Iya loh Bu, makanannya itu enak-enak banget loh di sini. Ini semua karena Bu Isabel. Kalau nggak karena Bu Isabel ya, kita nggak mungkin bisa makan makanan seenak ini. Ini bukan apa-apa kok. Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Iya. Nanti kalau Bu Bianca tahu gimana? Bu Bianca kan nggak ada di sini. Nanti kalau mata-matanya ada gimana? Iya. Nanti kalau ada alat sadap gimana? Kamu mau tanggung jawab? Ya juga ya. Tapi ini kan hotelnya Bu Isabel. Nggak mungkin kan ada alat penyadap di hotelnya Bu Isabel. Ya ibu-ibu tenang aja ya. Ballroom ini bebas dari pengawasan mata-matanya Bu Bianca. Yang benar Bu Isabel. Benar kok ibu-ibu. Hotel ini sudah dijaga ketat oleh para penjaga di Hotel Kempinski ini. Berarti kita boleh dong ngomongin Bu Bianca dengan tenang. Boleh. Emangnya ibu mau ngomongin apa tentang Bu Bianca? Ibu-ibu, sadar nggak sih kalau Bu Bianca itu hari ini aneh banget? Iya ibu, pendiam banget nggak sih Bu Bianca hari ini? Gak biasanya kan Bu Bianca tuh diem kayak gitu. Biasanya Bu Bianca itu selalu sombong dan aura itu mencekam kan? Iya, tumben banget loh saya ngeliat auranya Bu Bianca yang redup banget, kayak mau mati besok. Ibu-ibu tidak boleh seperti itu. Tapi benar loh Bu Isabel, kapan lagi loh kita ngeliat Bu Bianca selemes itu? Jangan-jangan dia itu benar-benar sakit. Nggak mungkin, Bu Bianca itu nggak pernah sakit, nggak pernah lemes orangnya. Iya, saya tuh udah lama loh jadi pejabat, tapi nggak pernah ngeliat mukanya Bu Bianca kayak gitu. Dan dia itu kayak nggak kompak gitu nggak sih sama Pak Suryo? Jangan-jangan ada masalah lagi antara Pak Suryo sama Bu Bianca. Masalah apa emangnya? Sebelumnya saya nggak pernah loh ngeliat Bu Bianca sama Pak Suryo serenggang itu. Pasti ini ada kaitannya dengan Raffin. Raffin yang ternyata bukan anak kandungnya Pak Suryo. Makanya keluarga Mandala jadi redup belakangan ini. Ini semua pasti karena fakta baru yang mengguncang keluarga tersebut. Bu Isabel kok diem aja sih Bu? Ada sesuatu yang ibu tahu ya? Bu Isabel kalau tahu sesuatu bagi-bagi dong sama kita. Iya, kita juga mau tahu loh. Sepil dong Bu Isabel, sepil Bu. Saya tidak tahu apa-apa kok ibu-ibu. Aku harus simpan rahasia ini. Ibu-ibu nggak boleh sampai tahu kalau sebenarnya Raffin bukan anak kandung dari Pak Suryo dan Bu Bianca. Aku tidak boleh membocorkan rahasia ini kepada ibu-ibu pejabat. Bisa gawat kalau misalnya rahasia ini sampai bocor kepada mereka. Lebih baik mereka tahu, karena memang sudah waktunya untuk tahu saja. Mereka tidak boleh tahu dari aku. Biarkan waktu yang mengungkap semuanya. Isabel, kamu harus diam. Kamu tidak boleh memberitahu ibu-ibu pejabat ini. Bu Isabel kalau nggak tahu apa-apa tapi kok bengong terus sih Bu? Iya, kayak ada yang dipikirin loh. Bu Isabel lagi ada masalah. Iya loh Bu, nggak baik nyimpen sendirian. Lebih baik ibu itu kasih tahu loh gitu ke kita. Iya benar itu. Masalah ibu bisa makin ringan kalau ibu-ibu tuh bagi ke setiap orang di sini. Saya tidak tahu apa-apa ibu-ibu. Mungkin Bu Bianca lagi ada masalah kecil. Makanya Bu Bianca kelihatan lemes tadi. Ibu-ibu, tapi kalau saya jadi Bu Bianca tadi ya, saya pasti bakal malu banget. Iya kan, padahal nggak ada ngasih apa-apa. Pak Suryo marah ngerendahin Pak Raja sama Bu Isabel. Ternyata Bu Isabel yang nyiapin dan bikinin acara ini semua. Kalau aku jadi mereka sih, malu banget. Iya, sama aku juga. Tapi aku penasaran deh, ada masalah apa ya sama mereka? Apa jangan-jangan ada hubungannya ya sama Raffin? Bisa jadi ya, ada masalah sama Raffin. Kayaknya kita perlu selidikin gak sih? Soalnya ini aneh banget loh. Gawat, ibu-ibu ini udah mulai nyenggol-nyenggol Raffin. Kalau kayak gini, bisa ketahuan nanti rasanya Bu Bianca sama Pak Suryo. Aku harus mengalihkan perhatian mereka, supaya mereka tidak fokus kepada masalahnya Bu Bianca dan Pak Suryo. Bu Isabel, kok bengong lagi sih Bu? Iya, Bu Isabel dari tadi diam terus. Kayaknya ada sesuatu deh yang Ibu simpen. Iya, sebenarnya
ada yang saya simpan. Apa itu Bu Isabel? Cerita dong Bu. Iya, kita penasaran banget nih. Cepet Bu, spill aja Bu. Saya dari tadi bengong itu lagi mikirin kita harus trip kemana lagi ya? Trip kemana lagi Bu? Maksud Bu Isabel, trip buat kita? Iya, saya tuh lagi mikir destinasi wisata mana lagi ya yang harus ibu-ibu kunjungi. Pak Haris kan ibu-ibu udah pernah. Jadi saya bingung, ini setelahnya mau kemana lagi nih? Bu Isabel ngajak kita jalan-jalan lagi Bu. Ih mau banget Bu. Saya juga mau banget. Iya, yang kemarin di Paris itu seru banget loh Bu. Saya pengen diajak jalan-jalan lagi ke sana Bu. Ya ibu-ibu, nanti akan saya pikirin lagi ya negara yang bagus untuk ibu-ibu jalan-jalan lagi. Nggak sabar banget loh, saya mau Bu Isabel, saya mau Bu. Saya juga mau, saya udah mumet di negara ini, pengen jalan-jalan ke negara lain. Iya sama, saya juga butuh refreshing Bu. Iya, nanti akan saya atur ya, supaya nggak ketahuan juga sama Bu Bianca. Kan gawat kalau ketahuan. Bener banget tuh Bu Isabel, ya ampun, jadi gak sabar deh mau jalan-jalan Bu. Ya ampun, Bu Isabel udah ngasih ballroom, udah ngasih trip jalan-jalan ke luar negeri. Aduh, ini bener-bener hadiah yang besar banget loh di umur saya yang ke-45 ini Bu. Makasih banyak ya Bu Isabel. Sama-sama. Untung saja pembicaraan ibu-ibu ini bisa aku alihkan dengan liburan-liburan. Bisa gawat kalau mereka terus membahas Bu Bianca. Untung saja aku berhasil mengalihkannya. Memalukan sekali Bianca. Bisa-bisanya ya Bianca. Kamu datang ke ulang tahun istri pejabat tertinggi kota Laksapura tanpa membawa hadiah sedikit pun. Jangan salahin aku Suryo. Aku gak bawa hadiah karena kamu gak memberikan aku uang bulanan. Terus, kamu menyalahkan saya? Iya, dari awal aku udah bilang kalau aku perlu uang untuk membeli hadiah. Tapi kamu malah marah-marah dan tidak memberikan aku uang sama sekali. Itu bukan alasan untuk kamu mempermalukan nama keluarga Mandala di depan banyak orang. Terus sekarang semuanya jadi salah aku. Iya, salah kamu. Bukan hanya tentang hadiah, tapi sikap kamu di acara itu juga benar-benar aneh sekali. Sikap aku kenapa Suryo? Dari datang wajahmu tuh diam saja Bianca. Wajahmu buruk sekali. Dan saat ditanya oleh orang-orang, kamu jawab pendek sekali Bianca. Dari situ bisa membuat orang-orang sadar kalau keluarga kita sedang dilanda masalah. Kamu itu harusnya bisa jaga sikap Bianca. Jangan terlihat lemah seperti itu. Aku capek Suryo. Aku capek semuanya itu harus pura-pura baik-baik saja. Capek? Baru segitu saja kamu sudah capek. Kamu itu adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini, kamu itu harus kuat, Bianca. Pokoknya orang luar itu jangan sampai tahu kalau keluarga Mandala sedang tidak baik-baik saja. Jadi yang kamu pikirkan cuma nama Mandala? Emangnya harus pikir apa lagi? Nama keluarga Mandala itu adalah segalanya, Bianca. Mulai dari sekarang, jangan pernah tunjukkan muka lemahmu itu di depan semua orang. Ngerti, Bianca? Ya Suryo, aku mengerti. Bagus. Semuanya selalu tentang nama Mandala, dan nama Mandala. Sedangkan Raffin dan aku, perasaan kami mana pernah kamu dengar, Suryo?